Silakan duduk. Sebelumnya ada keperluan apa ya Mas ke sini? Interview kerja, Oke, baik. Interview kerja bagian apa ya Mas kalau boleh tahu? staf gudang, Oke, berkas-berkasnya udah dibawa? sudah. Oke, sambil saya lihat berkas-berkasnya, boleh minta tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan dari Masnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya berasal dari Bondowoso. Saya di sini melamar dengan posisi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang beredar, yaitu staf gudang. Saya memiliki kelebihan, yaitu saya mampu bisa bekerja di bawah tekanan. Kekurangan saya yaitu saya kadang bangun kesiangan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang ada di perusahaan ini. Yang pertama ada apabila terlambat, toleransi hanya 5 menit. Yang kedua, gaji 3 bulan pertama tidak full sebagai jaminan. Yang ketiga, ijazah Masnya akan ditahan. Yang keempat, lembur pasti akan ada bonus. Yang kelima, istirahat atau isoma hanya setengah jam. Apakah Anda bersedia? Untuk ijazah yang ditahan apakah ijazah asli? Iya benar Mas, ijazah asli yang akan kami tahan. Waduh, ijazah ditahan tapi butuh banget. Ya udah, enggak apa-apa. Gimana Mas? Setuju nggak? Ya udah, saya setuju. Oke, kalau setuju Anda boleh tanda tangan di sini. Untuk ijazahnya akan kami tahan ya Mas. Mulai minggu besok Masnya bisa bekerja di sini. Baik. Akhirnya bisa dapat kerja, dapat uang bulanan. Tuh, 2 bulan kerja, kerjaan tambah banyak, gajiku malah kurang, ini gak full ya apa. Ijazah masih ditahan, masih 3 bulan lagi kontrak kerja baru selesai. Pusing ah, keluar dulu. Gimana nih? Pusing. Dan Gimana kabar? alhamdulillah tadi kurang baik ini. Kok bisa kurang baik? Kenapa? Gini loh, aku kerja tapi nggak betah. Tapi ya gimana, ijazahku ditahan sama perusahaan ini. Oh, ijazah zaman sekarang ditahan. Iya, ditahan. Padahal dari dulu itu ya nggak ada undang-undang yang memperlakukan penahanan ijazah atau dokumen apapun sebagai jaminan. Tapi ini peraturan perusahaan. Bisa itu dilawan itu. Nah, ini ada video edukasi dari seorang mahasiswa. Jadi kamu tinggal nonton itu, nanti kamu lawan itu argumennya HRD kamu bahwa kamu ingin resign dan ambil ijazah itu. Kalau enggak, kamu bisa di pengadilan gitu, bawa di pengadilan itu bisa kok. Ini aku ada videonya. Coba yang mana? Nah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dandi Eka Pranata dari Universitas Jember. Yang sekarang saya akan mengedukasi tentang penahanan ijazah karyawan terhadap perusahaan. Nah, dalam konteks ini saya berlatar belakang menggunakan jurnal dari analisis hukum mengenai penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan, yang dimana karya jurnal tersebut dibuat oleh Diki Satria Prantama dan rekan-rekan. Nah, yang dimana jurnal ini membahas tentang banyak perusahaan yang menahan ijazah asli karyawan baru sebagai jaminan agar tidak resign sebelum masa kontrak berakhir. Yang kedua, ijazah bersifat pribadi, tidak bisa dipindah tangankan dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak sah dijadikan jaminan. Yang dimana penahanan ijazah terhadap karyawan itu ada nilai hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara eksplisit soal penahanan ijazah. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatur untuk penahanan ijazah ini dari perusahaan. Yang kedua, perjanjian kerja memang dapat disepakati bersama, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Yang dimana tadi betul sekali,
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu tidak ada hukum yang sah untuk menahan ijazah kepada perusahaan. Yang kedua, hukum perdata. Pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian. Jika perjanjian misalnya soal penahanan ijazah mengandung paksaan atau melanggar hukum, dapat dibatalkan. Pasal 1337 menyatakan bahwa perjanjian dengan sebab yang terlarang seperti melanggar HAM adalah tidak sah. Jadi, yang pertama 1320 itu mengandung paksaan atau melanggar hukum kan. Nah, yang dimana hukum di Indonesia yang seperti tadi itu tidak boleh menahan ijazah dan juga melanggar HAM karena ijazah milik pribadi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, hukum HAM. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 9 yang berbunyi, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Pasal 38 yang berbunyi, hak untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan kemampuan. Jadi, penahanan ijazah melanggar hak ini sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Upaya hukum bagi korban. Jika ijazah ditahan tanpa persetujuan, maka gugatan perdata ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Yang terus laporan pidana ke polisi atas tuduhan penggelapan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi melanggar HAM. Perlu ada regulasi khusus dari pemerintah untuk melindungi pekerja dari praktik ini. Dan yang terakhir, pekerja memiliki hak untuk menuntut secara hukum jika haknya dilanggar. Jadi, semangat bagi kalian pekerja yang haknya dituntut oleh perusahaan. Demikian dari saya, terima kasih. Gimana? Ini, kamu paham nggak kalau dari edukasi mahasiswa ini? Paham banget. Baru tahu kalau ada peraturan kayak gini. Yaudah, besok nanti aku ketemu HRD atau aku ke pengadilan aja buat gugat. Ya, kalau misal HRD-nya masih bersikukuh gitu, masih mengancam-ngancam, langsung laporin aja, nggak apa-apa kok. Ya, siap-siap. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Untung ada kamu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Semangat ya. Makasih. Duluan. Permisi Bu, saya ingin bicara. Ya udah duduk dulu. Ada apa ya Mas? Saya ingin mengeluh Bu, ini kan kerjaan saya makin lama makin banyak, tapi gaji saya tetap segitu aja. Terus Masnya mau gimana? Saya maunya resign, mohon ijazah saya dikembalikan. Oh nggak bisa Mas, kan udah sesuai ketentuan awal kalau misalnya ijazahnya ditahan. Tapi ini melanggar tentang UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, Bu. Tetap nggak bisa ya Mas, kan udah dari awal Masnya juga udah setuju, tanda tangan di berkas itu ijazahnya saya tahan dan Masnya setuju. Tapi ini melanggar HAM loh, Bu. Saya bisa nuntut perusahaan loh ini ke dalam pengadilan. Tapi tetap aja ya Mas, ini perusahaan juga masih punya aturan sendiri. Ini saya memiliki bukti bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ibu bisa lihat saja di sini sendiri, dan saya juga bisa memviralkan perusahaan, dan perusahaan reputasinya bisa turun karena viral. Ya udah Mas, kalau misalnya Mas maunya kayak gitu, besok saya urus. Tuh anak pinter banget ya, tahu loh celah-celahnya. Ribet nih pasti ngurusinnya. Udahlah. Permisi Bu, saya ingin bicara tentang yang kemarin. Baik dulu. Jadi perusahaan telah menyetujui permintaan kamu untuk resign. Nah, ini ijazah kamu akan kami kembalikan. Kamu bisa resign dan juga, tapi jangan ya, jangan diviralin. Baik. Baik, kalau gitu saya izin pamit undur diri dari perusahaan ini. Terima kasih atas kerja kerasnya selama 3 bulan ini. Terima kasih. Baik, permisi Bu.